Hidup itu adalah sebilah cermin. Dunia di matamu sesungguhnya adalah cerminan dari hatimu sendiri. Caramu memandang dunia adalah caramu memandang diri. Jika dunia penuh kebencian dan musuh di mana-mana, sesungguhnya itu adalah produk dari hatimu yang dibalut kebencian. Jika kau kira dunia penuh dengan orang egois, itu tak lain adalah bayangan dari egomu sendiri. Dunia yang muram berasal dari hati yang muram. Sedangkan kalau dunia di matamu selalu tersenyum ramah, berterima kasihlah pada hatimu yang diliputi cinta. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ada perbuatan, pasti ada balasan. Semua itu simetris. Orang bilang, kenikmatan perjalanan berbanding terbalik dengan kecepatan berjalan. Pemandangan terindah justru terlihat ketika melambatkan langkah, berhenti sejenak. Di mataku, hal yang membedakan kualitas perjalanan adalah apakah digunakan hati. Ada orang yang pergi ke ratusan negara sampai sudah tak ingat lagi mana-mana saja yang pernah didatangi, selain bukti foto-foto dan cap di paspor yang menjadi piala kebanggaan. Ada orang seperti Lamli yang berjalan perlahan-lahan, mendalami negeri-negeri, menyelami manusia, menganalisa sejarah, mempelajari budaya, dan mencatat setiap cerita. Kau bilang perjalanan hanyalah bagi sang pemberani. Kau bilang perjalanan keliling dunia itu eksklusif bagi para lelaki gempal, jagoan yang kuat melibas semua musuh. Namun bagiku, ujian pertama dalam perjalanan adalah pembuktian kesabaran. Ketakutan selalu menemani hidup. Kau dan aku takkan pernah bisa lari darinya. Dalam berbagai wujud, ketakutan selalu menghantui manusia, sahabat setia dari Gua Garba hingga liang lahat. Adakah bagian dari perjalanan hidup ini yang terlepas dari ketakutan? Lihatlah semua tindakan yang dilakukan semua manusia pada hakikatnya adalah demi membebaskan diri dari sebuah rasa takut. Orang bekerja keras, berkeluarga, membesarkan anak, melakukan investasi, membeli asuransi, semua demi sejumput rasa aman. Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Jarak dan waktu memang sempat menjadikan hubungan ibu dan anak ini seperti tuan rumah dan tamu yang saling dipenuhi rasa sungkan. Tapi penyakit ini telah mengubah kami, yang kini tak segan mengucap kata cinta, berbagi ciuman dan belayan sayang. Penyakit ini membuatku menemukan mama, mengalami keluarga, memberi makna baru pada rumah. Perjumpaan dan perpisahan, kegembiraan dan penderitaan, semua adalah anugerah. Dari titik nol kita berangkat, kepada titik nol kita kembali. Tiada kisah cinta yang tak berbubuh noktah, tiada pesta yang tanpa bubar, tiada pertemuan yang tanpa perpisahan, tiada perjalanan yang tanpa pulang. Tadi malam gunung diterpa hujan angin. Dalam tenda, aku berdialog dengan Tuhan, meski sebetulnya hanya satu arah. Setelah mendoakan Bapak, aku mendoakanmu baik-baik saja di sana. Di tengah badai, aku memeluk kenangan kita. Kita pernah melengkapi langkah satu sama lain, walau ujungnya jalan yang kita tempuh berbeda. Degup kita pernah seirama, doa kita pernah satu rupa. Tangan kita pernah tak hendak melepas. Kita lebih purba dari sang waktu. Apa yang pernah kita punya tak terdefinisikan. Wajar saja kalau aku mengingatmu sewaktu-waktu. Kau adalah seseorang yang pernah ku kejar mati-matian sebelum ujungnya membuat jiwaku mati sungguhan. Dan tatkala hujan berhenti, aku bergegas melangkah keluar, mencari kaki langit. Di langit yang engkau tatap, ada rindu yang aku titip.
katamu dahulu kala. Apa kabar? Sedang apa? Begitu banyak hal yang hendak kutanyakan, namun bibir ini keluh. Aku hanya mampu menitipkan sepucuk surat di sudut cakrawala, berharap akan kau baca. Atau jika tidak pun, kau tahu bahwa hari ini aku memikirkanmu. Tak berlebihan, tak kekurangan. Akhirnya waktu menimbun aku dengan debunya, perlahan membuatmu tak lagi mengingatku. Aku tidak tahu lagi kau ada di mana. Sudah lama kita tidak lagi berusaha untuk saling menghubungi. Ini yang dulu aku mau, bukan? Adalah gengsi yang membuatku tidak mau menyapamu. Mungkin kau pun sama. Bertahan di tepian keangkuhan, tak mau jadi orang pertama yang mengucap salam. Ya walau kurasa ini yang terbaik. Untuk apa kita saling menyiksa diri? Kembali untuk memperbaiki kesalahan dengan kembali untuk mengulangi kesalahan memang beda tipis. Dan aku tahu kita tidak mau terjebak euforia sesaat. Seorang sahabat menghampiriku lalu menepuk bahuku. Untuk bersyukur, ada kalanya kita perlu memandang. Ada kalanya kita perlu terpejam. Ada kalanya kita perlu menengadah. Dan ada kalanya kita perlu bersujud. Jika tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan, berdoalah. Berdoalah dengan segenap-genapnya hati. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan doa kita, ujarnya. Aku kembali memandang langit. Aku tahu, di sana dapat kutemui dirimu. Jadi, apa sih yang bikin seseorang kembali ke gunung lagi dan lagi? Padahal lebih enak di kota, segalanya sudah tersedia. Justru itulah istimewanya gunung dan hutan. Uang dan kekayaan tiba-tiba tidak lagi seberarti di kota. Canda dan tawa tiba-tiba tidak lagi sepura-pura di kota. Persahabatan tiba-tiba tidak lagi sepalsu di kota. Dan jika boleh mengutip kata-kata kawan saya, Juang Astrajingga, puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus berdoa sebelum melangkah. Di perjalanan, kita terjatuh dan bangkit berulang kali. Kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya dalam perjalanan menuju puncak. Dan, misalkan kita gagal, terus tidak bisa sampai ke puncak, bukan berarti perjuangan selama perjalanannya sia-sia. Kita belajar untuk jadi manusia yang lebih baik. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum